itu mereka menggunakan model yaitu MS sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost, ketika biaya marginalnya itu sama dengan pendapatan marginalnya. Yang kedua, mereka menggunakan royalti. Royalti ini diberlakukan sepanjang waktu. Artinya kan ketika mereka itu maksudnya kalau royalti ini tuh meningkat, royaltinya sebesar tingkat bunga yang berlaku dari waktu ke waktu menggunakan present value. Jadi sehingga kalau yang ekstraksi pada non-renewable itu menggunakan model dinamis. Nah, udah ya. Dinamis ini memperhitungkan nilai masa depan menggunakan ukuran nilai pada masa kini atau present value net benefit. Nah, tapi kalau yang renewable itu mereka tidak menggunakan dinamis, karena kan kalau mereka ini kenapa menggunakan model dinamis, karena mereka terkendala yang namanya stok yang terbatas. Namanya juga SDM tidak dapat diperbarui, artinya mereka tidak dapat diproduksi kembali. Tetapi kalau yang renewable itu kan dapat diproduksi kembali. Kalau sapi dapat beranak kan ya, kalau tumbuhan dapat tumbuh lagi gitu. Nah, artinya mereka itu tidak dinamis, tetapi mereka itu statis, karena stoknya itu tetap gitu. Stoknya itu tetap akan bertambah, karena mereka itu bereproduksi gitu. Makanya ini menggunakan konsep konsisten atau tetap atau konstan. Itu dimana kondisi yang seimbang atau tidak berubah dengan dilakukannya pemeliharaan pada renewable ini. Walaupun ini dapat diperbarui, yang namanya kita mengkonsumsi kan pasti akan mengurangi sesuatu ya. Jadi kalau kita ingin mengkonsumsi tapi tidak melakukan pembaharuan pada SDA-nya, maka lama-kelamaan akan habis. Hutan itu walaupun bisa tumbuh pasti akan habis kalau tidak kita rehabilitasi. Kemudian hewan itu pasti akan langka kalau misalkan terjadi penyakit hewan atau habitatnya tidak ada, itu akan terjadi langka. Polusi udara pun itu pasti akan semakin langka, polusi udara yang bersih, kalau misalkan kita tuh selalu membuang limbah ke udara. Nah, itu kan pasti lama-kelamaan akan menyebabkan stoknya itu juga tidak steady gitu kan. Nah, maka perbedaan kalau yang renewable dengan non-renewable itu perbedaannya adalah SDA-nya itu dapat diproduksi dan diregenerasi. Tetapi karena yang renewable ini bisa aja terjadi kelangkaan, maka timbullah pertanyaan nih. Yang pertama, pertanyaan pertama itu seberapa besarkah ekstraksi yang perlu kita lakukan pada renewable ini? Kalau yang tidak dapat diperbarui kan kita bisa nih mengukur atau menilainya nih berdasarkan kemarin ya, berdasarkan harganya, berdasarkan kuantitinya, stoknya, dan berdasarkan waktunya gitu. Tapi karena ini yang dapat diperbarui, artinya mereka bisa berproduksi, jadi butuh berapa sih kita ini melakukan ekstraksi gitu kan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah ekstraksi yang optimal pada SDA yang dapat diperbarui ini? Optimal di sini maksudnya adalah apakah dia bisa memberikan keuntungan, yaitu NB, net benefit. Kemudian apakah stoknya itu masih bisa terjaga gitu. Jadi gimana nih cara ekstraksi yang optimal untuk SDA yang dapat diperbarui, padahal mereka kan bisa berproduksi sendiri gitu. Kemudian pertanyaan ketiga itu berapakah cadangan di masa depan gitu kan. Karena mereka ini kan bisa memproduksi sendiri ya. Otomatis apakah cadangan di masa depan itu masih bisa tercover gitu walaupun kita mengkonsumsinya pada masa sekarang. Maka kalau non-renewable itu kita menggunakan yang namanya itu kalau yang kemarin itu Pak Hotelin, kalau yang sekarang kita menggunakan namanya itu konsep MSY atau Maximum Sustainable Yield. Nah, konsep MSY ini adalah gimana caranya kita tuh memperhitungkan pengersediaan, tapi pemanfaatan itu lebih kecil daripada kemampuan produksi net ekstrak. Pemanfaatan atau konsumsi ini ya. Jadi walaupun SDA yang dapat diperbarui ini dapat bereproduksi, itu kalau kita menghabiskan atau mengkonsumsinya secara berlebihan, otomatis kan itu
produksi mereka. Padahal setiap SDA yang dapat diperbarui itu kemampuan itu berbeda-beda dalam memproduksinya. Misalkan hutan itu kan walaupun bisa tumbuh, bisa direboisasi, membutuhkan waktu yang lama, minimal 10 sampai 15 tahun. Kalau dalam jangka waktu 10 sampai 15 tahun ternyata kita melakukan pemanfaatan yang besar-besaran, otomatis kan akan mengurangi stok untuk masa depan gitu. Yang kita mau ketika kita menggunakan proses MS ini adalah kita terjadi surplus produksi gitu. Apa yang kita konsumsi itu masih bisa stoknya kan? Karena kita tidak melebihkan pemanfaatan kita atau konsumsi kita melebihi kemampuan SDA tersebut untuk berproduksi. Nah, kalau kita gambarkan dengan kurva, apalagi ini, jadi kita mengenal ada itu growth, iya, itu kemudian ini berhenti bentar ya, 5 menit ya. Mama mau dulu ya.